Di bawah kaki kita, jauh di dalam lapisan bumi, ada sesuatu yang sudah ada jauh sebelum manusia, dan mungkin tidak pernah berhenti berkomunikasi. Coba jawab jujur, kalau kamu berada dalam bahaya, kamu pasti akan berusaha bertahan hidup, kan? Itu adalah insting dasar manusia, sesuatu yang tidak bisa dimatikan. Tapi, bagaimana kalau insting itu bisa dihapus? Dan lebih buruk lagi, bagaimana kalau itu sedang terjadi sekarang? Beberapa tahun terakhir, ilmuwan menemukan sesuatu di dalam bumi. Bukan virus, bukan radiasi, tapi pola getaran. Dan ketika pola itu diuji pada manusia, hasilnya sangat mengerikan. Efeknya adalah manusia tidak mati, hanya saja mereka ingin berhenti hidup. Tahun 2011, sebuah tim geobiologi menemukan mikroorganisme purba terkunci di dalam batuan sedalam lebih dari 3 kilometer. Spesies ini tidak pernah terpapar permukaan, tidak mengenal cahaya, tidak mengenal oksigen modern. Tapi yang aneh, mereka tetap aktif. Salah satu peneliti, Dr. Aaron Velasquez, mencatat sesuatu yang tidak biasa. Mikroorganisme ini tidak hanya bertahan hidup, tapi mereka beresonansi. Mereka mampu menghasilkan pola getaran mikro yang konsisten, seperti sebuah sinyal. Awalnya hal ini dianggap reaksi kimia biasa, tapi setelah dianalisis polanya tidaklah acak. Ada suatu ritme tertentu, ada suatu pengulangan. Dr. Velasquez kemudian mengajukan hipotesis bahwa ini bukan sekedar organisme, tapi suatu sistem komunikasi. Eksperimen berikutnya mengubah segalanya. Getaran mikro itu diproyeksikan ke dalam frekuensi yang bisa diterima otak manusia. Dan hasilnya sangat mengerikan. Subjek dalam percobaan tersebut mengalami gangguan. Tapi gangguan ini bukan berbentuk fisik, melainkan gangguan kognitif. Mereka mulai kehilangan kemampuan fokus, kehilangan arah, dan dalam beberapa kasus, mereka mulai kehilangan dorongan untuk bertahan hidup.
Sekarang bayangkan ini, getaran itu tidak hanya ada di laboratorium. Getaran itu berasal dari dalam bumi. Dan bumi tidak pernah diam. Bumi itu terus bergerak, yang artinya sinyal itu mungkin sudah menyebar ke seluruh planet. Perlahan, tapi pasti, dan tanpa kita sadari. Kalau hipotesis ini benar, maka ancamannya bukan serangan dan bukanlah bencana, tapi sesuatu yang jauh lebih tenang. Sesuatu yang membuat manusia tidak lagi ingin bertahan. Dan kalau itu terjadi, tidak akan ada perlawanan, karena tidak ada yang merasa perlu. Sebagian orang mengatakan mereka baru benar-benar memahami ini saat menonton untuk kedua kalinya. Selama ini mungkin kita berpikir ini adalah sebuah ancaman, sesuatu yang harus dihentikan, atau sesuatu yang menyerang manusia. Tapi ada satu kemungkinan lain yang tidak pernah benar-benar dibahas. Bagaimana kalau ini bukan serangan? Bagaimana kalau ini adalah sebuah koreksi? Selama ribuan tahun manusia terus berkembang, terus bertahan, dan terus menyebar tanpa henti. Sampai akhirnya sesuatu di bawah sana mulai merespon. Bukan untuk menghancurkan manusia, tapi untuk menyeimbangkan kembali. Bukan dengan membunuh atau dengan bencana, tapi dengan cara yang jauh lebih sederhana, yakni dengan menghilangkan satu hal yang membuat manusia terus bertahan, yaitu keinginan untuk bertahan hidup. Dan kalau kamu jujur, mungkin kamu sudah merasakannya sedikit demi sedikit.